الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بأخلاق القرآن واجعل لنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن آمين يا رب العالمين. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini untuk kajian kita masih bab awal ya. Ini masih bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairihima. Nah. Silakan dibuka bukunya. Kalau di buku kami ini halaman 72. Nah, mungkin ada versi Tibaah yang lain. Kitab kitabnya seperti apa, Ustaz? Ini kitab Ana seperti ini. Nah, kalau intinya bab kedua yaitu tentang keutamaan para pembelajar Al-Quranul Karim daripada yang lainnya. Sudah ketemu? Ana punya yang Tibyan versi Indonesia-nya, Ustaz. Nah, keutamaan qiraah dan ahlul Quran berarti. Ya, nam. Baik, silakan dibuka. Nah, baik. Kita mulai insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabil Habalatil Quran, Al-Bab Al-Thani, yaitu bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, keutamaan qiraah yaitu membaca, dan al-qari, keutamaan seorang qari. Nah, dari yang lainnya. Al-Imam An-Nawawi ingin memberikan dan ingin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu semua yang berkaitan dengannya pasti mulia. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Nah, oleh karenanya beliau membawakan bab ini yang insyaallah akan kita jelaskan. Nah, sabata an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Ya. Diriwayatkan atau yang telah disahihkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Abi Mas'ud, beliau ini bernama Uqbah ibn Amr. Jadi nama Abi Mas'ud Al-Ansari ini adalah Uqbah ibn Amr. Jadi bukan Abdullah bin Mas'ud. Nah, karena yang paling ma'ruf di telinga kita adalah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Namun di sini Abi Mas'ud Al-Ansari, nama asli beliau adalah Uqbah ibn Amr.
An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Ya, hendaknya yang mengimami atau yang berhak atau yang layak untuk menjadi seorang imam dari suatu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah, yaitu yang paling ahli atau yang paling pandai membaca Al-Quran. Nah, yang pertama, para ikhwah sekalian, bahwa para ulama mengatakan yang aqra di sini bukan yang paling fasih bacaannya. Sebagian para ulama mengatakan yang aqra di sini adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Namun para ikhwah sekalian, hadis ini adalah hadis potongan saja. Bukan berarti kita yang sudah hafal Quran, khususnya laki-laki ya, bukan berarti kita sudah hafal Quran mutqin, lalu kita yang paling berhak menjadi imam. Bukan demikian. Nah, tapi apa? Ada syarat-syarat yang lainnya. Maksudnya ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Nah, karena banyak dari kita, umumnya masyarakat, bahwa mereka menyangka bahwa kalau sudah hafal Quran, dia sudah pasti alim. Padahal tidak demikian. Banyak dari kita yang sudah hafal Quran, tapi ternyata tidak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Tidak tahu fikih sholat. Tidak tahu bagaimana cara wudhu yang baik. Nah, ini menunjukkan untuk kita di era sekarang ini, tolak ukur seorang yang alim itu bukan karena dia hafal Quran. Begitu juga kita yang sudah hafal Al-Quran, jangan merasa bahwa kita ini yang paling alim. Padahal kita belum pernah belajar apapun. Ya, baru mulai dengan menghafalkan Al-Quran. Bukan berarti kita yang ahli tajwid, lalu kita orang yang paling tahu tentang fikih, sedangkan kita nggak pernah belajar. Ini nggak boleh. Jadi, ini perlu diperhatikan. Nah, maka anak akan sempurnakan hadisnya. Anak akan sempurnakan hadisnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Nah, ini kan hadis yang dikutipkan oleh Imam Nawawi. Yang berhak menjadi imam suatu kaum ialah yang paling pandai membaca Al-Quran. Nah, fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Nah, kalau misalnya ada di antara kita yang sama-sama penghafal Al-Quran, lalu siapa yang berikutnya layak untuk menjadi imam? Maka jika mereka dalam bacaannya sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Jadi dia yang paling faqih. Nah, fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Nah, kalau misalnya seseorang ini hafal Quran, sama-sama hafalin Quran. Nah, dan sama-sama paham tentang masalah agama atau tahulah paling tidak tentang fikih salat begitu ya. Maka kata Rasulullah fa aqdamuhum hijrah. Maka siapa yang paling dulu hijrah? Maksudnya siapa yang paling dulu belajar agama Islam. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Kalau hijrahnya sama, maka siapa yang paling duluan masuk Islam? Dalam riwayat yang lain, siapa yang paling tua umurnya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wala ya'ummanna ar-rajulu fi sultanihi, وفي رواية في بيته ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. Dan janganlah seseorang itu menjadi imam terhadap yang lainnya di tempat kekuasaannya. Maksudnya seseorang tersebut
itu jangan sampai imam yang bukan wilayahnya, yang bukan daerahnya. Dan juga janganlah duduk di antara kalian pada tempat duduk yang bukan tempatnya kecuali dia telah diizinkan. Baik para ikhwah sekalian, ini sebenarnya hadisnya umum, baik untuk wanita dan pria, untuk laki-laki ataupun perempuan. Namun memang ana menekankan lebih untuk bagi laki-laki, bahwa hal yang paling pertama yang harus kita melihat kalau kita sedang kondisi di masyarakat atau kita sedang di kampung halaman, maka bukan berarti kita ini yang keluar dari pesantren tahfidz lalu kita ini merasa paling layak untuk menjadi seorang imam. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Mungkin bisa jadi ternyata masih banyak orang tua atau ustadz-ustadz yang lain yang lebih layak, karena tolak ukurnya bukan hanya hafalan saja. Paling tidak ada 4 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang paling banyak hafalannya. Kemudian yang kedua, yang paling faqih dalam masalah agama. Yang ketiga, yang paling duluan hijrah atau yang paling mengenal agama ini. Yang keempat adalah yang paling tua atau yang duluan masuk ke dalam agama Islam. Namun di antara faedah hadis ini yang kedua, bahwa seseorang itu tidak semena-mena atau seenaknya dia menjadi imam karena dia merasa layak, padahal itu bukan wilayah dia. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang adab yang mulia, bahwa seseorang itu tidak boleh seenaknya dia yang bukan wilayahnya, kecuali pada tempat-tempat umum, misalnya di terminal, ada di stasiun, di bandara, misalnya memang tidak ada imam tetap di situ. Maka kalau kita merasa layak daripada jemaah yang lain, maka silakan kita maju. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena kita merasa kita yang paling layak untuk menjadi imam. Tapi kalau misalnya sudah ada imam tetap, kemudian misalnya sudah ada imam yang sudah memang dijadwalkan, lalu kita datang, kemudian kita minta imam tiba-tiba tanpa ada izin dari pihak setempat, maka ini tidak dibolehkan. Ini bukan adab yang mulia. Nah, terkhusus kita ini yang musafir, datang ke suatu masjid dan seterusnya, harus minta izin dulu. Dan juga nggak mesti kita yang harus jadi imam, karena di antara hal yang perlu kita perhatikan, atau misal kita dalam kondisi di masyarakat yang memang imamnya rata-rata yang mungkin bacaannya kurang baik, maka kita hanya melihat bagaimana Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihah sudah benar, cukup bagi kita, karena di antara syarat sah salat yaitu surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kecuali dia membaca Al-Fatihah. Jadi ini perlu kita perhatikan. Ketika kita salat di tengah-tengah masyarakat, cukuplah kita menilai Al-Fatihahnya saja. Kalau ternyata Al-Fatihahnya buruk, atau misalnya melisihi, ada lahan jali yang berubah menjadi ain jadi ha, ain menjadi hamzah, ha menjadi ha, kemudian zal menjadi zai, misalnya shad menjadi shin, maka ketika dia terjatuh dalam lahan jali seperti ini, kesalahan yang fatal, yang jelas-jelas merubah makna, maka sikap kita ada dua. Yang pertama, kita mufaraqah, memisahkan diri. Kalau misal tidak terjadi fitnah, kita boleh memisahkan diri. Yang kedua, kita memang mufaraqah dalam masalah niat saja. Kita tetap mengikuti gerakan imam, tapi niat kita sholat sendiri. Nah, ini diantara solusinya. Jadi bisa kita memisahkan diri, atau
kita sholat tetap bersama imam, cuman kita niatnya sholat sendirian. Kalau memang betul-betul Al-Fatihah seorang imam itu salahnya adalah salah yang jali, lahan jali, bukan lahan yang khafi. Kalau dia lahan khafi, kesalahan yang memang samar, yang mungkin karena kita sudah belajar lebih jauh, namun ternyata imam ini terjatuh dalam lahan khafi, maka ini tidak terhitung salah. Ya, tidak terhitung salah. Nah, tapi kalau kita sudah tahu, kalau ternyata masjid tersebut memang ternyata imamnya tidak baik, maka kita mencari masjid-masjid yang lain. Bukan berarti sekali lagi kitalah yang harus jadi imam. Kenapa? Karena kita perlu izin dari orang setempat. Nah, wallahu taala alam. Ini diantara penjelasan tentang hadis ini, insyaallah taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا رواه البخاري في الصحيح. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan orang tuanya, qala kana al-qurra, ya, kana al-qurra, dulu para qurra, yaitu para ahli Al-Quran. Kita nggak boleh samakan antara qurra di era sekarang dan qurra'nya di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, jelas berbeda. Mereka bukan hanya paham atau hanya hafal Al-Quran, tapi mereka paham dan mereka adalah orang yang paling alim, orang yang paling mengamalkan Al-Quran itu. Ya, beda dengan kita. Di zaman sekarang, ya banyak para qurra, ahli Quran, tapi ternyata akhlak mereka menyelisihi apa yang mereka hafal. Nasallallahu at-taufiq. Nah, kan al-qurra dulu, ahlul qurra, yaitu para ahli Al-Quran, ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi, yaitu teman musyawarahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan di antara kecerdasan dan keelokan pemimpin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin saat itu, bahwa beliau sangat selektif sekali. Ini di antara kesuksesan yang dipimpin oleh Umar, bahwa beliau duduk dan musyawarah dengan orang-orang yang memang ahli dalam masalah agama ini. Jadi beliau nggak mau sembarangan meminta pendapat kepada semua orang. Ini disebutkan dalam sejarah bagaimana sifat yang sangat luar biasa ya dari pemimpin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dulu para ahli Quran itu teman musyawarahnya Umar. Ya, kuhulan kanu atau syubbana. Kuhulan itu adalah bentuk jamak dari kata kahlun, yaitu yang umurnya itu melebihi 30 tahunan. Nah, yang melebihi 30 tahunan ke atas. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Nah, jadi sudah cukup mapan umurnya. Kanu au syubbanan, ataupun dari syabab. Syubbanan jamak dari kata syabab, yaitu dari kalangan pemudanya. Ini menunjukkan Al-Imam An-Nawawi ingin menjelaskan kepada kita kemuliaan para ahlul Quran. Ya, kemuliaan ahlul Quran baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana sebagian para ulama mengatakan bahwa ahlul Quran itu memiliki 3 kemuliaan di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Di dunia apa? Di dunia dia yang berhak menjadi imam. Karena imam itu nggak sembarangan. Dia memimpin. Sebagaimana tadi
di zaman Umar, mereka inilah yang menjadi teman musyawarahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dikubur, nanti kita akan sebutkan hadisnya, Nabi SAW mendahulukan di antara kalangan sahabat yang mati di medan perang untuk dahulukan dikuburkan. Kenapa? Karena hafalan yang paling banyak. Kemudian di akhirat kelak, kita telah sebutkan beberapa hadis, mereka akan terus menaik derajat surga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Ini di antara 3 kemuliaan ahlul Quran di dunia, di kuburan, dan di hari kiamat kelak. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk terus senantiasa membersamai Al-Quran ini. Baik, wa sayati fil bab ba'da hadza ahadits tadkhulu fi hadzal bab. Dan insyaallah akan datang pada bab setelah ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang bab-bab ini. Yang maksudnya menjelaskan bagaimana kemuliaan ahlul Quran. Nah, lalu Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa'lam anna al-madhhab al-mukhtar alladhi alayhi man yu'tamadu alayhi min al-ulama anna qira'at al-Quran afdalu min at-tasbih wa at-tahlil وغيرهما من الأذكار وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. Dan ketahuilah bahwa di antara mazhab yang paling sahih, yang terpilih, yang mana itu menjadi sandaran oleh para ulama, bahwa membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada tasbih. Bahwa membaca Al-Quran lebih afdal daripada tasbih, dari tahlil, wa ghairihima minal azkar, dan juga lebih utama daripada zikir-zikir yang lainnya yang disunnahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang terlewat, insyaallah ada rekamannya. Tapi insya Allah coba Anda tambahkan tadi kemuliaan ahlul Quran itu ada 3 keadaan tentunya, di dunia, kemudian dikubur, kemudian di hari kiamat kelak. Nah, para ikhwah sekalian, bahwa para ulama sepakat membaca Al-Quranul Karim itu lebih afdal daripada zikir yang lain. Bahkan zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Tapi lafaz zikir yang paling afdal, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, lafaz la ilaha illallah. Tapi ini bukan kita mengatakan lafaznya, tapi zikir umumnya yang paling afdal adalah Al-Quranul Karim. Ini mazhab yang paling disepakati oleh para ulama. Dalilnya banyak. Namun kita perlu garis bawahi, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah zikir yang paling afdal daripada zikir-zikir yang lain sesuai dengan tempat dan kondisinya. Pernah ditanyakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, ini salah satu pengajar atau ulama besar di Madinah. Beliau pernah ditanyakan, mana yang lebih utama, zikir pagi setelah subuh atau membaca Al-Quranul Karim? Maka dalam kondisi seperti ini, yang paling afdal adalah berzikir. Kenapa? Karena waktu zikir pagi itu waktunya sangat singkat. Tapi kalau untuk membaca Al-Quranul Karim, waktunya bisa kapan saja. Nah, maka seseorang perlu melihat. Ternyata ada waktu-waktu yang memang kita dianjurkan untuk beramal yang lain, bukan untuk Al-Quranul Karim. Di antara contohnya misalnya, di antara azan dan iqamah. Di situ ada waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Untuk berdoa kepada Allah. Maka yang afdal, seseorang itu berdoa dulu
sebelum dia murajaah Al-Quranul Karim atau sebelum dia menghafalkan Al-Quran atau tilawah Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena di situ adalah waktu mustajab. Karena waktu di antara azan dan iqamah ini tidak panjang. Paling 10 menit, 15 menit. Ya. Nah, terkadang orang saking semangatnya, dia lupakan waktu untuk mustajab. Padahal doa dia lebih butuhkan untuk dia istiqamah ketimbang apa yang dia baca dari Al-Quranul Karim. Dia berdoa meminta kemudahan dan seterusnya. Nah, ini juga seringkali terjadi di waktu salat. Khususnya para imam ini laki-laki, ya karena mungkin kalau imam itu bacaannya harus urut dari Al-Baqarah juz 1, juz 2, juz 3 terus sampai 30 juz. Nah, tapi karena terlalu berlebihan ingin membaca sesuai urutan, mungkin ada surat-surat yang kurang mutqin atau kurang disiapkan. Akhirnya apa? Di sela-sela salatnya itu dia bukan membaca doa-doa yang dianjurkan, tapi dia malah ngaji. Contoh misalnya, dia salat rakaat pertama, dia baca ayat ini satu halaman. Kemudian dia pengen baca halaman berikutnya di rakaat yang kedua. Nah, lalu ternyata dia membaca apa? Membacanya di waktu ruku', membaca di waktu sujud, di antara iftirash misalnya di antara duduk di antara dua sujud. Kemudian terus dia baca itu Al-Quran untuk persiapan rakaat yang kedua. Ini tidak dibenarkan. Ini nggak boleh seperti ini. Kalau mau imam, baca yang paling mudah untuk kita agar tidak mengganggu zikir-zikir yang telah dianjurkan, zikir ruku', i'tidal, sujud, dan iftirash. Jangan malah kita bayangin ayat atau malah kita ngaji persiapan ini yang sering terjadi di sebagian para imam salat. Maka para ikhwah sekalian yang laki-laki khususnya, ini jangan memberatkan sehingga kita meninggalkan zikir yang lebih utama daripada Al-Quran di waktu-waktu tertentu. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan. Jangan sampai Al-Quran itu lebih utama, tapi sekali lagi ada waktu dan tempatnya. Ya, bukan berarti setiap waktu kita baca Quran, tidak. Ada waktu-waktu yang memang dianjurkan untuk zikir pagi petang, ada waktu-waktu dianjurkan untuk berdoa. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu al-babu tsalits fi ikrami ahli al-Quran wal nahyi an izaihim, yaitu bab tentang keharusan kita untuk memuliakan ahlul Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Nah, ini bab ini para ikhwah sekalian bukan bab ditujukan untuk kita pribadi. Kita yang sudah menjadi penghafal Quran, maka kitalah yang paling layak untuk berhak memuliakan saudara kita yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Bukan kita yang minta dimuliakan, ini kebalik. Tapi apa? Nanti kita akan jelaskan pada bab-bab berikutnya insyaallah ta'ala tentang masalah ini. Tapi maksud ana, bab ini disebutkan oleh para ulama bukan untuk ditujukan diri kita sendiri, tapi kita tujukan untuk saudara kita yang mereka adalah ahlul Quran. Kita yang sudah menghafalkan Quran, yang sudah tahu prosesnya bagaimana sulit dan beratnya menghafal Quran, maka kitalah orang yang paling duluan untuk memuliakan mereka. Jelas insyaallah. Kenapa? Karena ini diantara bentuk ketakwaan hati kita di sisi Allah. Ini disebutkan, Al-Imam Nawawi mengatakan, membawakan ayat dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hajj ayat 32, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Dan barang siapa yu'azzim, mengagungkan sya'air Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala,
Fa innaha, maka sesungguhnya ia merupakan min taqwal qulub, di antara bentuk ketakwaan hati seseorang. Ya. Jadi kenapa kita memuliakan ahlul Quran? Karena mereka menghafalkan Quran. Al-Quran merupakan syiar agama kita. Di antara syiar yang lain adalah azan misalnya. Kemudian ada ibadah-ibadah yang lain merupakan syiar agama kita. Di antaranya juga apa? Al-Quranul Karim. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, agungkan mereka, muliakan. Walaupun tidak boleh berlebihan dalam hal ini. Nanti akan disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Bahwa kita perlu memuliakan mereka. Kenapa? Karena mereka menghafalkan Al-Quranul Karim yang merupakan syiar agama kita, Al-Quranul Karim. Nah, Waqala ta'ala, ini juga disebutkan di surah Al-Hajj ayat 30, itu ayat sebelumnya. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan juga barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Ya, maka ketika kita memuliakan mereka dari kalangan ahlul Quran, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan untuk kita dan pahala tentunya. Nah, wa qala ta'ala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Dan merendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Atau dalam ayat yang lain mungkin wakhfid janahaka lil mu'minin di surah Al-Hijr. Ini ayatnya mutasyabihat ya. Nah, di dalam nuskha yang lain membawakan surah Al-Hijr yaitu wakhfid janahaka lil mu'minin. Di dalam nuskha yang lain atau di dalam versi yang lain yaitu ini di surah Asy-Syu'ara ayat 215. Dzalika wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu wahai Muhammad dengan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Nah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita perlu tawadhu' dengan ahlul Quran. Kita perlu tawadhu' dengan mereka. Ya. Nah, dan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Ini ancaman yang berat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Ahzab walladzina yu'dzuna al-mu'minin, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin wal mu'minat, dan kaum mukminat, ya. Bighairi maktasabu, dengan tanpa sebab apapun. Ya. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Isman mubina. Baik. Jadi menyakiti orang mukmin saja kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita menyakiti para ahlul Quran yang mereka dekat dengan Al-Quranul Karim? Kita tidak katakan bahwa ahlul Quran di sini mereka yang hanya menghafalkan Al-Quran, tapi siapapun yang mempelajari Al-Quran ini, yang mereka berusaha mengamalkannya, mereka itu yang harus kita muliakan. Kita harus muliakan mereka. Nah, karena sering sekali terjadi fenomena di kalangan masyarakat kita, ada orang-orang yang memang tidak mengenal agama, hanya bermodalkan harta saja, tapi betul-betul dia tidak mengetahui bagaimana harus memuliakan ahlul Quran. Akhirnya Mereka mendirikan sebuah lembaga, tapi dengan konsep pabrik, dengan konsep perusahaan. Jadi betul-betul orang-orang yang berada di dalamnya seperti
seperti robot. Ya. Maka ini bukan bentuk kemuliaan untuk mereka. Ini nggak boleh. Kita yang sudah mengetahui bagaimana perjuangan untuk menghafalkan Al-Quran, atau kita yang sudah selesai Al-Qurannya, maka satu saat kalau kita memiliki harta, maka harusnya kita yang paling dahulu untuk memuliakan, menaungi mereka semua ini. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik selalu. Baik, kita lanjutkan. Wa fil babi hadits Abi Mas'ud al-Ansari wa hadits Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil bab tsani. Dan hal ini telah disebutkan juga dalam hadis Abi Mas'ud al-Ansari dan juga hadis Ibnu Abbas, bagaimana kita perlu memuliakan para ahlul Quran. Nah, kita lanjutkan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaibati al-muslim wa hamil al-Quran غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط رواه أبو داود وهو حديث حسن. Nah, kemudian diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa di antara termasuk pengagungan kepada Allah, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya di antara bentuk pengagungan kepada Allah, ikramu dhisyaibatil muslim, yaitu memuliakan atau menghormati seorang muslim yang lebih tua dari kita. Nah, ini di antara adab yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan Allah dengan cara apa? Kita memuliakan orang-orang tua dari kalangan muslimin. Ya, kita disuruh memuliakan orang-orang tua. Ya. Apalagi kedua orang tua kita. Apalagi kedua orang tua kita. Nah. Wa hamilil Qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Nah, ini juga sama. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah apa? Kita memuliakan penghafal Al-Quranul Karim dengan sepantasnya saja, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak pula mengabaikan mereka. Bukan berarti kita beranggapan semua ahlul Quran itu mereka punya keramat, ya, punya kelebihan ini dan itu dari orang-orang yang lain. Tidak, mereka juga sama manusia. Jadi nggak perlu kita ini berlebihan ya, terhadap mereka. Dengan amalnya menghafal Quran ini, kita beranggapan sesuatu yang tidak selayaknya, yang ini melanggar syariat. Ini tidak dibenarkan. Nah, begitu juga bukan berarti kita mengabaikan mereka. Ini nggak boleh. Maka kita perlu memuliakan mereka dengan sewajarnya saja. Kita memenuhi kebutuhan mereka. Kita memberikan waktu untuk mereka menghafal, untuk mereka murajaah. Ya, kemudian kita menyiapkan fasilitas yang terbaik untuk mereka belajar. Kemudian memberikan apapun yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka, untuk perjuangan mereka di dalam menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Maka ini di antara bentuk ijlalillahi ta'ala, di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita memuliakan ahlul Quran, yang merupakan Quran itu adalah syiar agama kita. Nah, wa ikramu dhis sultani al-muqsid, dan juga memuliakan pemimpin yang adil, memuliakan pemimpin kita yang adil. Nah, baik, kita lanjutkan. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل الناس منازلهم رواه أبو داود في سننه والبراز في مسنده قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث
huwa haditsun sahih. Naam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menempatkan seseorang itu pada tempatnya. Menempatkan seseorang itu pada tempatnya. Ya. Jangan kita ini zalim. Apa itu zalim? Yaitu antuba'u laisa fi makanihi. Yaitu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itulah zalim. Nah, jadi kita perlu menempatkan seseorang itu pada tempatnya. Tentunya beda kita ketika bertemu dengan pemimpin, dengan presiden, dengan kita ketemu dengan teman kita. Tentunya beda cara bicara kita. Ini tips agar kita ini menjadi orang yang bijak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, bedakan ketika kita berbicara dengan orang tua kita, dengan teman kita. Bedakan kita berbicara dengan ustadz ini dengan ustadz yang lainnya. Yang mungkin ustadz yang lainnya ada keutamaan, mungkin karena beliau ini seorang pemimpin, seorang mudir, seorang rektor misalnya. Sedangkan ustadz yang lain hanya sebatas guru biasa. Maka sekali lagi, bukan berarti kita membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi apa? Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk memposisikan orang pada tempatnya. Dan kita memposisikan bicara kita, cara kita memuliakan, tentunya beda. Ketika kita kedatangan santri sama kedatangan wali kota misalnya ke tempat kita, jamuannya jelas berbeda. Kenapa? Kita harus memposisikan hal tersebut. Nah, begitu juga para penghafal Al-Quran perlu kita bedakan dengan orang-orang yang tidak menghafalkan Al-Quranul Karim. Karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. Nah, ini di antara faedah hadis ini. Kita lanjutkan. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulayn min qatl Uhud thumma yaqulu ayyuhuma aktharu akhdhan lil-Qur'an fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahd rawahu al-Bukhari. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada dua orang yang berkumpul yang sudah meninggal dalam peperangan Uhud. Kemudian di antara kedua orang ini ingin dikuburkan di dalam satu liang lahat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Mana di antara kedua ini yang paling banyak hafalannya? Ketika ditunjuk salah satu darinya, maka yang paling banyak hafalannya didahulukan untuk masuk ke dalam liang lahat. Ini di antara kemuliaan yang tadi telah kita sebutkan. Allah Ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentunya hadis qudsi ya. Man آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Siapa saja yang menyakiti wali-waliku, maka ia telah mengumumkan perang terhadapku. Siapakah mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa itulah paranya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Yunus, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka itu tidak takut dan tidak bersedih.
Siapa mereka wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini ahlul Quran yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang Allah lihat itu adalah ketakwaan kita. Ya, bukan apa yang kita miliki dari jumlah hafalan ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum wa la amwalikum, walakin yanzuru ila suwarikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan bentuk kalian, dan juga tidak dengan harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Maksudnya apa? Yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kenapa Imam Nawawi mengatakan hadis ini atau membawakan hadis ini, menunjukkan bahwa mereka ahlul Quran itu sejatinya mereka adalah wali Allah. Kenapa? Karena dipastikan mereka itu pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari-hari mereka penuh dengan ibadah? Tapi kita tidak boleh mengklaim bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Karena takwa itu adanya di hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa thabata fi as-sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla as-subha fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi. Ditetapkan dari sahihain bahwasanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla as-subha, barang siapa salat subuh maka dia berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia mendapatkan jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu ta'ala bi syai'in min zimmatihi. Jangan sampai Allah menuntut kalian terkait apa yang telah dijaminkannya. Nah, kita lanjutkan. Wa 'anil imamainil jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah qala illam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi wali. Dari dua imam yang mulia, yaitu Imam Abi Hanifah dan Al-Imam Syafi'i, ulama besar keduanya. Salah satu mereka berdua adalah merupakan tokoh yang menjadi rujukan fikih kita, ya. Mazhabnya Abi Hanifah atau mazhabnya Hanafiyah dan mazhabnya Syafi'i. Mereka berdua mengatakan, illam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalaulah bukan karena ulama itu adalah walinya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wali. Jadi di sini hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang disebut ulama lah yang menjadi wali Allah, bukan orang-orang yang memiliki kehebatan yang bukan atau yang di luar dari nalar manusia, bukan. Bukan yang bisa berjalan di atas air, bukan mereka yang bisa melakukan ini dan itu, menggandakan uang misalnya, atau mereka yang tidak pernah salat. Mereka itu bukan wali-wali Allah. Yang disebut dengan wali Allah, mereka adalah ulama. Mereka yang berilmu, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengamalkan ilmunya. Nah, maka ini yang berkata adalah ulama besar. Kalau bukan ulama itu adalah wali Allah, lalu siapa yang disebut sebagai wali? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya wali di muka bumi ini. Jadi ini perlu kita jelaskan bahwa sebagian masyarakat kita memahami bahwa wali itu adalah orang-orang yang sakti, bukan. Ini tidak dibenarkan. Mereka wali Allah adalah mereka yang berilmu, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan.
sebagai penutup pada majelis kita kali ini. Qala al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala. Berkata seorang imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, ini ulama besar ya, ulama besar yang memiliki karya yang luar biasa ya. Bahwa beliau mengatakan, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu, ya, waffaqana, semoga Allah memberikan kita atau memberikan kita dan kamu, ya, taufik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala limardatihi, wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Dan semoga Allah menjadikan kita, ya, termasuk orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Anna luhumal ulama'i masmumah. Jadi kita perlu paham, ya, Ibnu Asakir ini ingin menjelaskan, ya, jangan sekali-sekali kita itu pernah menyakiti ulama. Yang mungkin Al-Imam An-Nawawi ingin masukkan di antaranya mereka yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Asakir, intinya di sini, anna luhumal ulama masmumah. Bahwasanya dagingnya para ulama itu beracun. Tubuhnya mereka itu beracun. Ya. Wa 'adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumah. Kebiasaan Allah yaitu membeberkan aib atau membuka aib seseorang yang mencela ulama itu telah mafhum. Maksudnya apa? Telah ma'ruf. Bahwa siapapun yang menyakiti para ulama, yang mungkin Al-Imam An-Nawawi ingin jelaskan di antaranya adalah ahlul Quran, maka Allah akan membuka aib-aibnya. Maksudnya Allah akan hinakan dia. Dan ini sudah banyak terjadi, kata Ibnu Asakir rahimahullah, ma'lumah. Ini sudah banyak terjadi. Siapapun yang menghina para ulama, yang meremehkan mereka, yang membuli mereka di media sosial, yang tidak tahu bagaimana cara memuliakan mereka, bahkan merendahkan mereka, maka Allah akan membuka aibnya. Allah akan hinakan dia. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. الله أكبر. Apa kata Ibnu Asakir rahimahullah? Dan ketahuilah bahwa siapa saja yang melontarkan fitnah, maksudnya dia mencaci, membuli, ya sekarang mencaci itu kita ini sekarang sudah ada dua mulut. Lisan kita yang sebenarnya atau jari kita ini jari ini hati-hati. Ya sekarang dunianya medsos, subhanallah. Orang gampang sekali mengetik, menghina, membuli, bahkan mendukung hal-hal yang tidak dibenarkan kepada para ulama. Ya. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Ibtalahu Allah Ta'ala qabla mauti bimautil qalb. Allah akan matikan hati seseorang sebelum dia meninggal dunia. Kalau hati kita sudah mati, pada ikhwah sekalian, hidayah itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Apa yang lebih mahal daripada hidayah? Ketika Allah sudah matikan hati seseorang karena dia memfitnah, melontarkan, membuli dan seterusnya kepada para ahli ilmu, maka hidayah tidak akan pernah sampai kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, mereka takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang sangat pedih. Maka kita perlu memperhatikan bagaimana kita ini perlu memuliakan ahlul Quran. Sekali lagi, tidak untuk memuliakan diri pribadi yang sedang
yang sudah hafal Quran, yang sudah memiliki sana, yang sudah mempelajari qiraat dan seterusnya. Bukan untuk kita ini dimuliakan manusia, tapi kitalah orang yang paling pertama memuliakan ahli Quran. Dan hati-hati untuk menyakiti mereka. Kita khawatir apa? Musibah dan kehinaan itu menimpa diri kita semua. Nasallallahu at-taufiq. Baik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kurang lebihnya Anda minta maaf, dan tentunya apa yang Anda sampaikan itu ada maraji'nya, ada landasannya yang Anda dapatkan syarah dari beberapa guru Anda dan dari buku yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astagfiru minkum min kulli akhta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.